Salam Proinsis Innovations dimanapun Anda berada. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, kita lanjutkan video kita mengenai Machine Learning Crash Course. Dan kali ini topik kita mengenai bagaimana melakukan Advanced Analytics menggunakan Machine Learning. Dan kita akan menerapkan mengenai linear regression, ya, baik simple linear regression maupun multiple regression dengan menggunakan Python. Ya, langsung saja kita lihat video berikut ini. Ya, Proinsis Innovations, topik kita sebelumnya kita sudah melihat bagaimana melakukan explanatory data analytics, ya. Dan kita sudah melihat bagaimana untuk melakukan menggunakan Python, ya, dan menerapkan spreadsheet dengan menggunakan Python dan beberapa add-on seperti Mito. Dan kali ini di topik berikutnya kita akan lanjutkan untuk terkait dengan materi kita mengenai advanced data analysis, ya, dengan menggunakan machine learning, di mana sesuai tahapannya kita akan mulai dengan melakukan data loading. Kemudian data loading ini nanti setelah berhasil kita baca, kita akan melakukan split, ya. Kenapa kita melakukan split? Karena di sini pada prinsipnya kita akan membagi data yang sudah kita baca tadi menjadi beberapa bagian dan kita pisahkan mana di antara data tersebut yang akan kita pakai untuk membentuk model, ya, itu disebut dengan data training. Dan kemudian hasil dari pembuatan model tersebut akan kita uji coba atau kita tes, ya, sehingga kita membutuhkan sebagian dari data tadi yang juga untuk keperluan menguji model tadi. Nah, model yang dimaksud adalah model yang dikembangkan dengan linear regression, ya. Saya sarankan Anda yang belum memahami linear regression bisa mengikuti beberapa materi sebelumnya. Dan linear regression ini pada prinsipnya untuk melihat hubungan antara dua variabel, di mana salah satunya adalah variabel independen atau predictor, dan salah satu lagi adalah variabel dependent atau variabel outcome, di mana variabel outcome ini atau variabel dependent itu dipengaruhi atau ditentukan oleh variabel independen, baik satu variabel independen atau beberapa variabel independen. Nah, hubungan atau korelasi di antara keduanya ini membentuk suatu fungsi yang biasanya merupakan fungsi linear. Dan fungsi tersebut kalau digambarkan dalam bentuk scatter plot itu bisa memperlihatkan adanya satu pola, ya, baik dia mengarah ke atas atau positif, ya, atau mengarah ke bawah atau negatif, ya. Nah, ini yang kemudian akan kita gambarkan juga, ya, setelah kita memanggil fungsi linear regression. Dan dengan adanya model tadi yang sudah dibentuk dengan fungsi linear tadi, maka kita bisa melakukan prediksi. Dan ini gunanya machine learning karena dapat digunakan untuk melakukan prediksi atas data-data yang akan terjadi. Dan tentunya kita nanti bisa melakukan pengecekan kualitas dari model tersebut dengan satu nilai yang disebut dengan R-square. Oke, kita lanjutkan saja di source code kita dengan menggunakan Jupyter Notebook. Ya, ini saya sudah open Jupyter Notebook saya, ya. Jadi buat rekan-rekan yang belum tahu apa itu Jupyter Notebook, bisa lihat di materi video sebelumnya dan bisa ikuti mulai dari awal, ya. Termasuk kalau misalnya Anda belum begitu memahami mengenai apa yang dimaksud dengan simple regression, Anda bisa melihat materi kita juga terkait dengan data analytics. Oke, seperti biasa kita akan melakukan pembacaan data atau data loading, ya. Sini sebelum kita melakukan data loading kita akan mengimport beberapa libraries, yaitu pandas, kemudian matplotlib, dan scikit-learn.
Nah, ini adalah 3 library utama yang akan kita gunakan untuk mengeluarkan atau memproduksi model linear ini. Dan di sini saya menggunakan satu contoh data ya. Oasis bisa menggunakan beberapa data yang lain ya, silakan saja. Dan di sini saya panggil datanya dalam bentuk comma separated value atau CSV, di mana data ini adalah terkait hubungan antara berat badan dengan ketinggian badan. Dan bisa menggunakan atau mendapatkan beberapa jenis data yang lain, di mana data-data yang free open source itu bisa Anda dapatkan dari Kaggle ya, atau Anda bisa dapatkan dari CSI ya, yang free ya, dan ada beberapa situs lain yang bisa memberikan contoh data, termasuk dari scikit-learn sendiri, di mana scikit-learn juga menyediakan dataset ya yang biasa digunakan untuk keperluan pembelajaran. So setelah saya baca data ini, maka saya akan mengecek apakah terdapat nilai nol ya dengan perintah is null. Kemudian saya sum, dan di sini nama variabel data saya adalah data 2. Kita perhatikan bahwa dari hasil pengecekan is null itu tidak terdapat data yang nol atau yang kosong ya. Semuanya bersih, dan saya rasa data 2 ini bisa kita gunakan ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat isi dari data file yang sudah kita baca tadi, yang kita tempatkan di variabel yang bernama data2 ya. Ini kita langsung saja mengetikkan data2 dan kita lihat hasilnya seperti ini ya. Kita memiliki 10.000 rows ya, 10.000 baris dengan 3 kolom, yaitu yang pertama adalah gender atau jenis kelamin, kemudian tinggi dan berat ya. Dan ini adalah data yang sifatnya berdasarkan pengukuran ya, bisa jadi berdasarkan pengukuran dari satu kelompok atau populasi yang ada di daerah tertentu, lokasi tertentu ya, tempat tertentu dan sebagainya, dan kemudian diolah ya. Nah, kita bisa juga memunculkan dimensi dari data tersebut dengan perintah shape seperti ini ya. Ini hasilnya adalah kita mendapatkan 10.000 records dengan 3 kolom. Sama saja dengan menggunakan perintah seperti ini. Dan kemudian di sini saya akan memecah ya data tersebut ya, di mana seperti saya sampaikan sebelumnya bahwa kita membagi di antara data yang sifatnya independen ya, prediktor, dengan data yang sifatnya dependent ya. Di sini kita memilih untuk membagi antara jenis kelamin yaitu gender dengan kita memilih berat badan ya. Jadi berat badan atau weight ya dibandingkan dengan jenis kelamin. Jadi gender versus weight di sini. Dan di sini pakai perintah ilog ya, provinces ya, kita pakai perintah ilog seperti ini. Dan ini kita menentukan semua baris kita ambil ya dengan perintah seperti ini sebelum tanda koma, dan setelah tanda koma kita memberikan nilai 0 ya, berarti 0 adalah kolom pertama ya, dan kita ambil nilainya itu untuk data independen kita yaitu X ya. Dan untuk data yang dependent atau Y-nya adalah kita ngambil dari kolom ketiga, atau berdasarkan urutannya adalah 2 ya, karena ini dimulai dengan 0, 1 dan 2. Jadi weight itu adalah kolom ketiga dengan label di sini 2 ya, ditulis ya. Oke, kemudian kita persiapkan plotting chartnya dalam bentuk scatter di sini pakai fungsi scatter ya, yang merupakan bagian dari library matplotlib ya. Di sini sudah saya import dan definisikan sebagai plt2. Kalau kita perhatikan di sini, ini hanya beberapa tambahan-tambahan informasi seperti memberikan label pada aksis ya, aksis X diberikan label gender dan aksis Y diberikan label
weight, dan kemudian judulnya diberikan gender versus weight ya. Dan setelah ditampilkan bentuknya seperti ini ya, Bro and Sis ya. Bentuknya seperti ini, dan kalau kita lihat memang di sini hanya ada dua jenis kelamin ya, male dan female. Dan kalau kita perhatikan di sini kelompok yang male itu memiliki berat badan yang lebih dibandingkan dengan yang female, di mana titik tertingginya di lebih dari 250 ya. Sementara yang titik terendahnya itu di atas 100 ya, sedangkan yang female ini titik terendahnya di bawah 100. Titik tertingginya mungkin sekitar 200 di sini ya. Dan ini legendnya yaitu gender ya. Ini adalah bentuk charge scatter yang dibentuk oleh Matplotlib ya, dengan membagi antara data independen yaitu gender dan juga data dependennya adalah weight. Jadi ini adalah satu bentuk simpel hubungan antara jenis kelamin dengan berat badan gitu ya. Kita bisa tampilkan itu dalam bentuk scatter plot seperti ini. Atau misalnya kita mau membandingkan antara tinggi dengan berat badan tersebut. Nah, seperti halnya di atas tadi, di sini kita mau mengambil height dan weight ya. Di sini kalau height berarti dia kolom kedua, berarti labelnya 1. Sementara weight kolom ketiga berarti labelnya 2 ya. Dan di sini makanya sebelum tanda koma kita menggunakan titik 2, itu artinya semua baris, sedangkan setelah koma kita mengambil kolom kedua ya dengan label 1. Sementara untuk independennya adalah weight ya, jadi dia urutan ketiga, dan ini labelnya 2 ya. Nah, scatternya seperti ini ya, Anda bisa bervariasi dengan ukuran tergantung ya, keinginan dan juga warna sesuai dengan keinginan Anda ya. Di sini hijau atau misalnya orange. Dan lokasi dari legendnya sendiri juga bisa Anda tentukan ya, Bro. Di sini misalnya mau lower right ya, sementara kalau di atas di sini dia tidak pakai parameter ya, tidak pakai parameter lock, jadi by default dia akan muncul di kanan atas. Nah, ini bentuk hubungannya, dimana kalau Anda perhatikan di sini bahwa semakin tinggi ya, semakin tinggi makin tinggi suatu badan atau tubuh, maka kemungkinan besar berat badannya itu semakin besar ya. Ini berarti kita perhatikan karena ada satu pola di sini yang mengarah ke atas ya. Kalau kita lihat ini memang kita belum munculkan trend line-nya, nanti di bawah saya akan munculkan yang disebut dengan trend line. Ini ada satu pola yang mengarah ke atas ya. Artinya kalau dia mengarah ke atas kanan itu berarti jika independennya semakin besar maka dependennya juga semakin besar ya. Sementara kalau misalnya independennya makin besar tetapi dependennya menurun atau mengecil, maka dia akan mengarah ke bawah ya, maka trennya akan turun ke bawah. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini trennya mengarah ke atas ya. So ini contoh yang kedua, itu very simple ya, nanti Bro and Sis bisa ikuti ya. Dan kemudian kita akan lihat bagaimana kalau kita akan melakukan prediksi ya, Bro and Sis ya. Nah, untuk melakukan prediksi ini nanti kita juga akan menggunakan splitting ya. Kita akan splitting, dimana kalau kita perhatikan di sini kita mengambil kolom yang pertama yaitu si height tadi, kolom yang kedua ya dengan label 1 itu height atau tinggi badan, dan kolom yang ketiga atau labelnya 2 itu sebagai independen ya. Ini dengan perintah seperti ini sudah saya definisikan dengan ilog ya. Kemudian juga kita kasih nama variabelnya adalah x simple ya. Ini kita ambil semua nilainya, dan kalau kita print hasilnya adalah seperti ini ya. Ini dia akan menampilkan 3 baris ke atas dan 3 baris terbawah ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, ini adalah 73, 68, 74, dan ini yang 3 baris di bawahnya ya.
So, kemudian yang weight-nya sebagai dependent atau di aksis Y, yang kita kasih nama Y simple ya, dengan nilai dari semua kolom dari semua baris dari kolom weight ya, yang lokasinya pada urutan ketiga atau labelnya 2 ya, karena urutan kolom itu dimulai dengan 0 ya. Dan kalau kita print di sini, maka kita akan lihat 241, 162, 212 dan seterusnya ya. Nah, seperti halnya kalau kita perhatikan di sini ya, 241, 162, 212 dan seterusnya ya. So, dia akan mengambil atau memisahkan dengan cara iLog tadi, dimasukkan ke variabel data X simple dan juga Y simple ya. Kemudian dengan perintah train test split ya, ini train test split ini adalah satu metode yang turunan atau import dari scikit-learn model selection ya. Scikit-learn model selection untuk train test split ini dia membutuhkan beberapa parameter, di mana dua parameter pertama adalah variabel dari independent atau predictor dan variabel dari dependent atau outcome-nya, di mana kita sudah break tadi, kita sudah split ya, perhatikan kita sudah split ya, X simple dan juga Y simple tadi ya, kita sudah split. Nah, kita masukkan di sini dan sisanya adalah itu parameter-parameter yang terkait dengan opsional yang terkait dengan test size ya. Kita mau bagi berapa, 0,2 ini berarti 20% dari total data yang ada, kita mau ambil secara random ya, prosesnya secara random, ini adalah interval random ya. So, setelah kita running ini, maka dia akan kalau tidak ada error, maka kita bisa lanjutkan ya, di mana kita bisa asumsikan bahwa hasil dari splitting tadi akan membentuk 4 hasil ya, 4 variabel data, yaitu untuk X kita punya train ya, untuk X kita juga punya testnya, untuk Y kita punya train dan juga untuk Y kita punya test ya. So, kenapa kita mesti bagi tadi ada train dan test? Karena train itu adalah untuk membentuk model ya. Train itu dari training ya. Jadi data itu dipakai untuk melatih, untuk pelatihan sehingga terbentuk satu model. Model itu semacam pola gitu ya. Tentu kalau Anda punya data-data historis, Anda bisa membentuk model dari data historis tersebut untuk kemudian memprediksi kondisi yang akan terjadi di kemudian hari. Tapi karena Anda belum mengetahui apa yang terjadi di kemudian hari, maka Anda bisa split aja dari data historis tadi, mana yang Anda pakai untuk melakukan training ya dari data-data yang ada untuk membentuk model, dan kemudian sisanya dari data tadi itu akan kita pakai untuk memprediksi, sehingga kalau nanti hasil prediksinya itu sama dengan data-data yang ada di data test, maka Anda bisa asumsikan bahwa model tersebut bagus atau tidak gitu ya. Itu yang disebut dengan kualitas dari model. Anda bisa ikuti materi atau video kita sebelumnya mengenai machine learning ya, untuk memahami lebih jelas yang disebut dengan data training dan juga data testing tersebut ya. Oke, selanjutnya adalah setelah kita berhasil memecah ya data yang ada tadi ya, dari 2 data kita pecah menjadi 4 ya, di mana salah satunya adalah X simple train, kemudian X simple test, Y simple train dan Y simple test. Baru kemudian kita akan panggil ya metode dari linear regression di sini ya, yang juga berasal dari import dari scikit-learn. Dan kalau dia sukses, maka tidak ada error. Di sini selain kita panggil import dari scikit-learn, juga kita lakukan running metode fit ya. Fit ini adalah untuk membuat satu line fitting ya, dimana kalau Anda perhatikan di sini tadi, di antara 2 data itu kita bisa lihat apakah dia membentuk satu pola. Nah, pola itu yang disebut dengan istilahnya di sini fit ya. Ini adalah pola, jadi menentukan apakah ada satu pola, itu yang disebut dengan metode fit ya. Dan tentunya di sini adalah antara 2 train ya, baik yang X maupun yang Y, karena di sini kan sama seperti misalnya kita membandingkan antara height dan weight ya. Ini adalah Y axisnya, ini adalah X axisnya.
Dan sebagian dari data ini kita ambil untuk training, sebagian kita untuk testing ya, pengujian. Dan dengan fitting tadi maka kita membentuk model, dan dari data-data ini maka Python dia akan mempelajari data tersebut dan dia sekaligus memprogram bentuk modelnya dengan perintah atau method fit ini. Nah, kalau misalnya kita running itu semua, dia akan memunculkan output seperti ini ya, Broensis, dan tidak ada error. Ini berarti sudah sukses dan model Anda sudah tercreate ya. Di mana modelnya? Modelnya ada di memorinya komputer ya tentunya ya. Dan kemudian kita akan pakai untuk melakukan prediksi di sini. Nah, di sini kita definisikan satu variabel baru yang disebut dengan y simple pred ya, jadi prediction ya di situ ya. So di sini kita pakai perintah regresor, karena regresor ini tadi adalah variabel yang dibentuk dari fungsi linear regression ya. Kemudian kita pakai method predict ya, dan kita pakai method predict ini untuk memprediksi data apa? Data yang data yang dites ya. Ingat tadi bahwa untuk membentuk model kita menggunakan data-data train ya, baik yang X maupun yang Y. Sementara untuk melakukan prediksi kita bisa menggunakan data-data X-nya dari si tes ya, kelompok tes ya, yang juga diproduce dari train test split tadi di sini ya. Kita akan pakai ini ya untuk melakukan prediksi. Kemudian hasil prediksinya Anda akan bandingkan dengan mana? Kita akan bandingkan dengan si Y simple test ini ya. Jadi untuk membentuk model kita akan pakai X simple train dan juga Y simple train, karena yang satu adalah independent variable dan yang satu adalah dependent variable-nya, sehingga kita akan menemukan polanya dengan perintah fit tadi ya, fit yang merupakan turunan dari linear regression method yang ada di scikit ya. Dan kemudian untuk melakukan prediksi ya, kita bisa menguji apakah model itu sudah bagus atau tidak ya. Kalau kita uji satu model itu ternyata dia tidak menghasilkan dependent variabel yang sama ya dengan yang kita sudah punya, yaitu Y simple test ya, maka kita bisa asumsikan bahwa model tersebut tidak akurat ya. Tapi kalau kita memproduksi atau menguji model yang sudah ada itu dengan independent variabelnya, kemudian menghasilkan hasil prediksi yang hampir sama atau mirip dengan Y simple test, maka kita bisa asumsikan bahwa modelnya cukup ya, atau bahkan sangat tepat untuk melakukan prediksi gitu ya. So perintahnya simple ya, kita buatkan satu variable ya, misalnya Y simple pred ya. Kenapa kita nggak pakai Y simple test ya? Karena Y simple test sendiri adalah nanti adalah nilai-nilai yang kita bandingkan dengan Y simple pred ini ya, atau prediksi kita, hasil prediksi kita gitu ya. Dan kalau kita perhatikan sih sebenarnya di sini setelah kita print ya, kita mendapatkan hasil yang dari Y simple pred ya di sini ya. Ini kita nanti kita bisa membandingkan dengan melihat R-score atau R-square score dari hasil prediksi kita tersebut, dari model kita tersebut ya. Nah, ini kita memvisualisasikannya di mana di sini hasil prediksi kita dari X simple train tadi kita bandingkan dengan independent variabelnya, yaitu X simple train ya. X simple train sendiri kita akan lihat bahwa di sini adalah height yang dipakai atau tinggi badan yang dipakai untuk memprediksikan berat badan ya. Jadi di sini tinggi badan itu sudah ada di X simple train ya. X simple train ini yang kemudian dipakai untuk melakukan prediksi ya. Jadi kalau misalnya di sini Anda masukkan dengan Y simple train ya, misalnya seperti ini gitu ya. Anda misalnya mau ganti gitu dengan Y simple train ya, maka dia akan melakukan prediksi ini dengan data-data dari Y simple train ya. Sementara kan kita kalau mau melakukan prediksi itu kan selalu menggunakan data independennya, yaitu yang ada di X ya. Makanya di sini tidak menggunakan Y tapi X gitu ya.
dan hasilnya ini yang kemudian akan dibentuk dalam bentuk plotting dan berbentuk scatter plot ya. Ini sebenarnya Anda bisa ganti ya Bro Ensis ya. Anda bisa ganti ini misalnya dengan Y simple train ya. Tapi itu nggak ada bedanya dengan yang di atas tadi gitu ya. Karena itu adalah data asli Anda yang memang Anda munculkan dalam bentuk scatter plot seperti ini gitu ya. Tapi kan tujuan di sini adalah untuk melakukan perbandingan atas hasil prediksi gitu ya, atas hasil prediksi gitu ya. Nah, kemudian kita munculkan seperti ini dan kita bisa lihat muncul trend line-nya sini yang warna biru ya, karena kita sudah menetapkan bahwa muncul trend line di sini warna biru. Atau misalnya kita menggunakan yang X-Simple Test di sini untuk melakukan prediksi berdasarkan data dari X-Simple Test ya, yang hasilnya juga seperti ini ya. Dan kemudian kita mencoba untuk melakukan perhitungan koefisien ya, koefisien kemudian mean square error ya, dan juga variance score-nya. Nah, ini variance score ini yang biasanya kemudian kita pakai untuk menentukan seberapa besar adanya hubungan atau korelasi yang kuat gitu di antara dua variabel tersebut ya. Dimana kalau misalnya nilainya mendekati 1, itu bisa kita katakan bahwa R square ini atau model kita ini itu cukup signifikan, cukup kuat untuk bisa memprediksi, dipakai untuk melakukan prediksi ya. Biasanya makin dia mendekati 1 tuh makin kuat atau signifikan untuk model tersebut dipakai untuk melakukan prediksi ya, karena terdapat hubungan yang mendekati 1 di antara dua variabel tersebut, dimana kalau kita ketahui yang namanya 1 itu udah pasti ya, otomatis kalau dia mendekati 1 berarti sudah makin mendekati kepastian gitu ya, proyeksi semua ya. Oke, itu adalah simple ya, simple regression, di mana hanya terjadi korelasi atau hubungan di antara dua variabel. Nah, kita akan lanjutkan untuk melihat bagaimana melakukan multiple regression, di mana kita melihat hubungan antara beberapa independent variable atau predictor variable ya, jadi lebih dari 1, x-nya lebih dari 1 ya. Kalau kita perhatikan di sini kita cuma punya 1 x dan 1 y ya, tapi nanti dengan multiple regression kita bisa melihat banyak x untuk memprediksi y gitu ya. Oke, kita lanjutkan di berikutnya ya, masih di Jupyter Notebook ya. Di sini saya menggunakan data yang kedua ya, dimana data yang ini memang Anda bisa dapatkan juga secara bebas ya. Silahkan teman-teman bisa cari. Di sini adalah data yang terkait dengan bagaimana mengukur data-data yang terkait dengan pabrik ya. Ini kalau Anda mau lihat informasinya, Anda bisa lihat di sini ya. Ini ya, ProEdSys bisa ambil dari ini ada satu situs yang di-provide oleh University of California Irvine ya, UCI ya. Mereka punya data-data yang terkait dengan riset ya, dan mereka beri nama Machine Learning Repository, dan ini banyak sekali datanya ya. Kebetulan kita menggunakan data ini yang terkait dengan bagaimana sini adalah pembangkit tenaga listrik ya, yang untuk keperluan pabrik itu dia menggunakan beberapa hasil pengukuran. Di sini ada temperatur atau T, kemudian ambient pressure itu AP, kemudian relative humidity RH, kemudian exhaust vacuum P, dan kemudian energi outputnya EP ya. Seperti yang kita lihat tadi, kita punya data ya yang kita namakan MLR practice. Ini Anda bisa download, nanti Anda save sebagai CSV atau langsung download dari UCI Machine Learning ini dan kemudian convert menjadi CSV, or you can use any data ya, ProEdSys ya, bisa pakai data yang lain. Yang penting di mana Anda menemukan bahwa ada satu kolom yang merupakan
hasil atau produk dari beberapa kolom gitu ya. Yang tentunya itu tergantung case yang Anda akan teliti, gitu, yang Anda akan analisa. Ya. Nah, itu bisa bermacam-macam ya. Misalnya kolom-kolom yang ini kebetulan di sini PE atau PE yang menjadi output ya, atau outcome, atau Y-nya atau dependent variable-nya. Sementara yang kolom-kolom yang lain yaitu tadi kita udah lihat ada temperatur ya, humidity dan sebagainya itu yang menjadi dependent variable-nya, di mana kita dengan menggunakan multiple regression di sini kita mencoba untuk melihat ada nggak hubungan antara variable-variable ini dengan variable PE yang merupakan outcome-nya, di mana hubungan tersebut adalah hubungan yang dikombinasikan yang atas semua variabel atau kolom yang ada di sini gitu ya. Nah, ini seperti biasa kita import ya, library yang kita gunakan adalah pandas dan numpy. Kemudian kita membaca data dengan read CSV tadi. Anda bisa perhatikan di sini saya menggunakan separatornya adalah titik koma ya, karena memang dari data tersebut setelah saya download itu separatornya menggunakan titik koma ya, dan Anda coba lihat apakah di CSV itu ada header ya. Nah, biasanya dia ada header di baris pertama, dan setiap baris pertama ya, urutan pertama kalau di Python itu pasti 0 ya. Jadi 0 ini header sama dengan 0, itu artinya untuk baris pertama itu adalah header ya, bukan data mulai di baris ke 2 atau 1 ya, berdasarkan identifikasi atau label di Python ya. Dan kalau kita lihat 5 data teratas ya, 5 report teratas adalah seperti ini dengan perintah head. Oke, kita lihat ini ada bentuk datanya ya. Kalau Anda mau lihat keseluruhan datanya ya, Anda bisa pakai perintah data saja ya, seperti halnya misalnya Anda sudah membaca data tersebut dan kemudian Anda mau munculkan seluruhnya ya, tentunya kita sudah pernah mencoba ini ya. Anda bisa lihat 5 yang teratas dan 5 terbawah. Tapi kalau untuk lihat yang 5 teratas saja ya, tadi kita kembalikan dengan head saja ya, untuk memastikan bentuk datanya sudah rapi atau tidak gitu ya. Dan Broensis juga bisa cek data types-nya untuk memastikan bahwa semuanya adalah numerik ya. Karena dia menggunakan decimal point, maka kita pakai data type float ya, 64, dan di sini semua sudah oke ya. Anda bisa juga menggunakan perintah is null ya, kalau memang mau mengecek apakah ada yang nol atau tidak ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini dia sudah menentukan bahwa di sini missing value-nya adalah NA ya, berarti sudah tidak ada missing value ya, sudah tidak ada missing value, dan saya rasa kita sudah tidak perlu menggunakan itu. Oke, untuk nanti URL atau alamat dari download datanya Anda bisa lihat di deskripsi video kita. Oke, nah seperti biasa tadi kita akan menentukan mana yang merupakan variable independen, mana yang merupakan variable dependent ya. Di mana X adalah biasanya aksis yang menentukan sebagai variable independen ya, karena ini multiple ya. Dan Y adalah variable dependentnya ya, dimana Y di sini kita menggunakan kolom PE tadi ya, kita ambil PE saja. Ini pakai perintah yang dari pandas ya, Broensis ya. Kita ambil yang PE saja ya. Anda bisa pakai perintah yang seperti yang tadi atau menggunakan perintah ini juga sama saja. Nah, ini kita menggunakan drop PE, artinya PE kita buang ya, aksesnya 1 ya, dan ini semuanya otomatis berarti dari AT, P, AP, dan RH ini akan menjadi independent variable kita atau predictor kita ya, dengan perintah ini ya. So ini cara splittingnya ya. Kalau nanti Broensis punya contoh-contoh data yang lain, silakan saja. Misalnya Anda mau drop si kolom yang merupakan dependent-nya atau Y-nya atau outcome-nya, dan otomatis itu akan menjadi independent atau predictor-nya ya, yaitu X ya. Dan Anda pilih kira-kira di antara kolom-kolom tersebut kolom mana yang akan menjadi outcome atau dependent-nya ya, dengan perintah ini. Nah, kita bisa cek ya, X kita cek, Y-nya juga kita cek ya.
Oke, ini sepertinya sudah oke ya, karena kita lihat 480, 445, 438, di sini juga 480, 445, 438 dan seterusnya. Dan untuk X ya, di sini ada terdiri dari 1, 2, 3, 4 kolom ya. Kita lihat 8,34, 4077, 10, 1084, 9001, ini semua udah benar ya. Dan baru kemudian seperti halnya simple regression, kita juga melakukan train test and train test splitting ya. Jadi melakukan splitting untuk membagi mana yang menjadi kelompok data-data training, mana yang menjadi kelompok data-data untuk prediksi atau tes ya. Anda untuk bisa memahami apa itu data training dan data testing bisa lihat video kita sebelumnya mengenai pengenalan machine learning ya, ProAxis. Oke, kita pakai perintah yang sama, tentunya dari scikit-learn kita import train test split method tadi. Kemudian seperti halnya yang simple regression juga kita menggunakan dua parameter. Pertama adalah hasil pemecahan mana yang merupakan independen dan mana yang merupakan dependennya, mana yang X, mana yang Y. Di sini sudah kita define dengan X dan Y. Jadi kita masukkan X dan Y di sini. Testing size-nya Anda bisa pakai 30%, sini saya pakai 30% dari data yang dengan cara random juga diambil ya. Dan kemudian dia akan menghasilkan output dari method train test split ini ada 4, seperti halnya simple regression tadi kita sudah lihat. Ada yang untuk X-nya yang train, dan ada untuk X-nya yang test, dan kemudian ada Y-nya yang train dan Y-nya yang test ya. Dan sama seperti halnya di perintah simple regression, kita juga akan memanggil method linear regression di sini ya, dengan dari scikit. Kita coba running ini dulu ya. Dan kita lihat di sini kalau misalnya ada hal-hal yang belum kita definisikan, maka kita run sebelumnya ya. Ini kalau kita belum running maka dia akan error seperti itu ya, ProAxis ya. Oke, ini kita udah running ya, udah ada semua, baru kemudian kita bisa panggil dan tidak ada error. Ini berarti di memori atau di RAM komputer kita sudah terbentuk 4 kelompok data ini ya, sudah dipecah sama method dari train test split. Oke, kemudian kita akan running ini ya. Di sini saya pakai variable ML ya. Kemudian saya panggil method linear regression dengan datanya saya normalisasi dulu ya. Ini dengan normalize sama dengan true. Kemudian seperti halnya di simple regression, saya akan bentuk modelnya dengan pakai method fit tadi ya. Dan ingat untuk membentuk membentuk model ya dengan perintah fit tadi, kita membutuhkan data training ya, data training baik yang X dan Y-nya ya, dengan perintah seperti ini. Dan Anda jangan salah ya. Kalau misalnya Anda mengambil yang tes dengan yang tes, maka berarti Anda menggunakan kelompok data tes untuk membentuk model ya, karena biasanya kita menggunakan yang kelompok data train dengan X train dan juga Y train untuk membentuk model. Dan kemudian dengan menggunakan X test ini kita memprediksi Y-nya, dan kemudian hasil prediksi itu kita bandingkan dengan Y test di sini, sehingga kita bisa melihat apakah ada kesamaan atau seberapa kuat model tersebut bisa dipakai untuk melakukan prediksi ya. Nah, ini kalau sudah selesai kita bisa lihat berapa koefisien dan interceptnya ya. Seperti halnya kalau Anda menggunakan satu rumus ya, dimana kalau rumus fungsi linear itu biasanya berbentuk seperti ini ya, dimana A, Y ya, sini saya sudah definisikan di bawah ya. Ini ada satu fungsi ya, Y sama dengan AX ditambah B ya. Jadi apa yang dimaksud dengan koefisien? Koefisien itu adalah A ini. Ya. Kemudian B ini adalah intercept, itu adalah yang B. Jadi kalau misalnya kita punya fungsi seperti ini ya, Y sama dengan misalnya nih ya 5 dikali X ditambah dengan 10. Maka X ini kalau kita isi X-nya sama dengan 2, berarti Y-nya sama dengan 2 dikali 5, 10 ditambah 10 dengan 20 ya. So ini adalah fungsi ya, dimana Y ini adalah variabel yang
dependent, akhirnya dia tergantung dari variabel yang independen, ya, yaitu si X. Ya. Namun X sendiri untuk bisa menghasilkan Y, dia memerlukan koefisien dan juga intercept tadi ya. So ini kita bisa lihat bahwa yang pertama kita bisa lihat koefisiennya dulu. Misalnya kita mau print koefisiennya, kita tutup dulu ya. Nah ini ada koefisiennya ya. Ini kalau kita lihat kebanyakan koefisiennya minus ya, berarti kalau kita masukkan ke fungsi ini ya, proeksis ini dia akan minus nih. Nah misalnya minus ya, yang pertama berarti 1,9 kira-kira seperti itu ya. Nah, nanti dikali dengan X-nya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Karena kita mengambil yang pertama koefisiennya dari array ini, kelompok data ini adalah yang minus 1,9. Kemudian berikutnya adalah minus 0,2. Nah, kalau kita mau lihat interceptnya, kita bisa print interceptnya. Interceptnya ya. Oke, interceptnya udah terprint 448,53 ya. Berarti di sini interceptnya adalah 448,53 ya. Ini seperti yang sudah saya definisikan di bawah ini ya. Proyeksisnya bisa dilihat bahwa fungsi ini kita bisa perhatikan bahwa 1,-1,9 AT ya. Kenapa ini ada 4? Karena ini ada 4 variabel independen ya, yaitu AT, P, AP, dan RH ya. Jadi untuk yang ini ada koefisiennya, untuk yang ini ada koefisiennya, untuk yang ini juga ada koefisiennya, ini juga ada koefisiennya. Baru koefisien itu akan dikalikan dengan nilai dari masing-masing variabel di kolom-kolom yang merupakan independen tadi ya. Seperti contoh di sini kalau kita perhatikan, ya kira-kira rumusnya akan berjalan seperti ini nih ya. Jadi 1,9 minus 1,9 dikalikan dengan nilai AT, karena AT adalah variabel independen yang pertama, Anda bisa perhatikan di sini tadi ya. Kemudian yang kedua koefisiennya adalah minus 0,23, berarti minus dikurangi 0,23 dikali dengan P ya, karena P adalah variabel independen yang kedua. Dan kemudian ditambah 0,06 AP ya, dikali dengan AP, yaitu 0,06 di sini dapat dari sini dikali AP, karena AP adalah nilai variabel independen yang ketiga ya. Kemudian variabel independen yang keempat RH itu dikalikan dengan minus 0,15 yaitu 0,15. So kita punya 4 koefisien karena kita punya 4 variabel independen, dan kita punya satu intercept atau slope ya, yaitu bentuk kemiringannya. Karena di sini positif, maka kemiringannya sudah pasti mengarah ke atas ya, positif ke atas. Sementara kalau di sini minus, maka kemiringannya akan menurun ke bawah, itu berarti negatif ya, bentuknya negatif. So ini adalah model kita ya. Ini koefisiennya dan ini adalah interceptnya yang dibentuk dari method fit ya, yang menggunakan data X-nya dari X-train dan data Y-nya dari Y-train ya. Kira-kira seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita menggunakan model tersebut ya, si ML tadi ya, untuk memprediksi ya, seperti halnya di simple regression kita juga bisa melakukan prediksi dengan metode predict ya. Nah, kita mau mempredik menggunakan apa? Kita menggunakan X-test. Hasilnya kita taruh kemana? Kita taruh di Y-pred ya, seperti ini. As simple as doing seperti ini ya, teman-teman ya, Francis. Kemudian kita print nih si Y-prednya. Kita print si Y-prednya. Ini dapat hasilnya, oke? Ini adalah sebenarnya ini adalah PE ya, kolom PE hasil prediksi ya. Prediksi menggunakan model ML yang sudah dibentuk tadi di sini. Oke. Ini hasilnya. Kemudian apa yang kita lakukan nih? Kita bisa bandingkan ya antara si Y-pred ini dengan nilai aslinya ya. Ini ada beberapa contoh ya, kalau misalnya kita menggunakan nilai-nilai yang kita input secara manual ya, kita mau cek sendiri gitu, kita nggak mau menggunakan X-test, tapi kita
mencoba memprediksi ya, misalnya Anda mau melakukan fine tune gitu, kira-kira di kemudian hari itu saya mesti men-setting berapa sih untuk menghasilkan nilai tertentu gitu. Anda bisa mencoba-coba dengan ini ya. Ini Python sudah bisa, dan kemudian Anda bisa melihat hasilnya ya. Dan di sini kita lihat hasilnya adalah 477 jika yang pertama adalah AT-nya 8,34, kemudian P-nya adalah 40,77, kemudian AP-nya adalah 1010,84, dan kemudian RH-nya adalah 90,01. Hasil prediksinya PE-nya adalah 477,124 ya. Ini adalah contoh kalau kita melakukan prediksi tapi kita menginput nilai-nilainya secara manual ya, secara interaktif ya, tidak menggunakan data yang historis. Tapi kalau Anda mau menggunakan data historis ya silakan. Anda bisa uji model tersebut. Jadi fungsinya sebenarnya adalah menguji model tersebut ya, apakah model tersebut cocok atau tidak. Nah, cara menentukan cocok seberapa kuat dia bisa memberikan prediksi adalah dengan melihat dari R2 atau R square score ya. Ini adalah perintah R square score ya, dengan dari scikit-learn matrix kita import R2 score-nya, kita lihat R2 score method untuk y-test dan y-prep itu 0,92. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya di simple regression, semakin mendekati 1 maka model Anda itu bisa dikatakan semakin kuat dan semakin bagus untuk dipakai untuk melakukan prediksi. Nah, ini bahkan lebih tinggi ya dari yang si simple regression sebelumnya tadi ya. Dia menghasilkan nilai 0,92 ya. Sementara kalau tadi kita ingat sekitar 0,8 ya. Nah, ini kita coba plotting dengan scatter ya, sama seperti yang di simple regression kita menggunakan matplotlib. Dengan matplotlib ini kita coba menampilkan hubungan antara hasil yang kita prediksi tadi ya, yang di atas ini ya, dengan predik ya, dan kita bandingkan dia dengan si y-test ya. Ini yang y-prep tadi ya. Saya nggak pakai yang y-prep 2 karena y-prep 2 di sini yang di input manual, tapi saya pakai yang y-prep ya. Y-prep ini yang memang dibentuk dengan prediksi dari x-test ya. Ini adalah hasil prediksi, bukan data realnya ya. Kemudian kita bandingkan dengan data real. Data real yang mana? Yaitu data real kelompok testing ya, yaitu y-nya kita bandingkan. Jadi y sama y kita bandingkan, yang satu prediksi, yang satu y aslinya gitu ya. Nah, y aslinya adalah y-test. Y-test ini dapat dari mana? Hasil dari splitting tadi yang di atas ini ya. Oke, mudah-mudahan nggak bingung ya Broensis ya. Dan tadi R score-nya kita sudah lihat itu ada menghasilkan nilai 0,92, artinya dia punya model itu sangat kuat ya, karena hampir mendekati 1 ya. Bahkan kalau confidence level itu kan sampai 0,95 ya. Nah, ini kita coba tampilkan dalam bentuk scatter. Ini kita kasih label X-nya adalah actual, kemudian prediksinya adalah yang si Y ya, Y-axis itu hasil prediksi. Dan kita lihat dia membentuk hubungan yang ini ya, yang hampir membentuk garis ya di sini ya. Di sini cuma ada beberapa, ini mungkin kita sampai kita sebut sebagai spoiler ya. Ada beberapa yang tidak mengikuti tren atau pola seperti ini, tapi kita bisa abaikan karena jumlahnya tidak terlalu signifikan ya. Makanya kalau misalnya dia semua mendekati garis lurus gitu ya, Broensis, udah pasti di sini nilainya lebih tinggi lagi gitu ya. Apalagi kalau tidak ada spoiler seperti ini contoh spoiler ya, ini spoiler juga, ini juga gitu ya. Ini juga mungkin kalau Anda kenal juga istilahnya disebut dengan outliers ya, nyeleneh gitu ya, mereka ini gitu ya. Tapi ya itu wajar karena memang modelnya sendiri juga walaupun dia kuat di sini 0,92 tapi tetap masih ada outliers gitu ya. Kalau kita lihat di sini prediksi antara aktualnya, ini adalah nilai aktual ya. Jadi kita perhatikan di sini ada aktualnya, misalnya kalau aktualnya adalah 430, ternyata di sini ada yang 431 gitu ya prediksinya ya, berarti kan selisih 1 gitu ya, atau
sininya 430 tapi di sininya 429 gitu kan, ada titik biru juga di sini ya, 429 berarti minus 1 gitu ya. Nah, mungkin Anda kalau mendengar satu laporan prediksi statistik dan sebagainya, misalkan dalam tahap pilkada seperti itu kan Anda suka mendengar dengan error rate plus minus berapa gitu ya. Nah, ini yang dimaksud seperti itu ya. Seberapa kuat kira-kira model tersebut bisa dipakai untuk melakukan prediksi. Dan kita coba untuk membuat satu tabel mengenai difference-nya atau perbandingannya ya, gap-nya di antara mereka. Jadi kita buat satu data frame baru ya, dengan perintah pandas ya, pd data frame. Sini saya mau ada 3 kolom ya. Jadi kolom pertama actual value saya ambil dari y-test ya. Kemudian predicted-nya ini y-pred gitu ya. Pada prinsipnya sih ya ini tergantung ProAnsys ya. Misalnya ProAnsys saya mau yang hasil prediksinya dulu gitu ya. Prediksinya dulu. Kemudian ya ini nanti dong ini jadi y-pred gitu ya. Kemudian ini yang nilai aslinya ya. Asli ya, atau awal ya, atau historis ya. Ini yang y-test ya. Kenapa y-test ya tadi ya? Karena y-test itu adalah data testing yang memang di-split dari perintah split di atas. Ini adalah gapnya. Gapnya gimana ya? Gapnya cuma dikurangi aja antara y-test dikurangi dengan y-pred ya. Dan kita mau tampilkan 20 baris pertama ya. Kita akan tampilkan di sini dan kita akan lihat hasilnya. Oke. Kita akan tampilkan yang 20 pertama ya. Nah, ini ya. Kalau kita lihat ya ProAnsys ya, ini kan prediksinya 433, historisnya 426 ya, berarti dia ada gap minus 7 ya. Kemudian ada yang 448 hasil prediksinya ya. Untuk yang kedua ternyata nilai historis aktualnya adalah 451 ya. So, Anda meleset tapi nggak lebih dari 3 gitu ya. Nah, kalau yang ini prediksinya 445, ternyata nilai aktualnya adalah 442 gitu ya. Ini meleset kurang dari 3,5 yaitu nilainya minus 3,04 dan seterusnya gitu ya. So ini adalah hasil prediksinya ya, dengan R square-nya adalah 0,92, dimana ini kita bisa simpulkan bahwa dia memiliki korelasi yang kuat ya, karena hampir mendekati 1. Oke, ProAnsys mungkin itu ya materi kita yang terkait dengan regression, baik yang simple maupun yang multiple regression ya, sebagai bagian dari advanced data analysis dengan menggunakan machine learning. Kenapa kita menggunakan machine learning? Karena memang kita mau melakukan prediksi. Bagaimana melakukan prediksi? Dengan membentuk model. Model itu dibentuk dari mana? Dengan perintah Python tadi, dia menggunakan data-data historis, dia membentuk modelnya. Dengan model tadi, maka kita bisa melakukan prediksi di kemudian hari dan mengujinya apakah model tersebut sudah akurat atau tidak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya dari Crash Course Machine Learning bersama saya Fandi Ragista. Sampai jumpa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.